Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, Om Swastiastu, kepada para Bapak, Ibu, para pemirsa yang saya hormati. Pada akhir-akhir ini ada isu hangat, yaitu tentang kelembagaan penanggulangan bencana. Nah, di hadapan saya, kami lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Sabda Taruna akan mewawancarai seorang tokoh, ya, mantan pejabat yang pertama kali menangani kebencanaan di Indonesia, yaitu sejak tsunami Aceh tahun 2004 sampai terakhir kalau tidak salah Bengkulu dan Merapi sehingga sampai pernah tugas. Beliau adalah Bapak Insinyur Budi Atmadi Adiputro Diplom HI. Kepada Pak Budi, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Bambang. Apa kabar? Berpuasa ini secara daring. Pak Budi yang saya hormati, wilayah Indonesia dikenal sebagai wilayah yang rawan bencana, yaitu dilalui oleh cincin api, diapit oleh 3 lempeng dunia, sehingga masalah kelembagaan bencana ini menjadi sangat penting. Saat ini ada isu hangat, yaitu perbedaan pendapat antara DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Menteri Sosial, tentang kelembagaan penanggulangan bencana. Terutama khususnya Pak Budi yang sudah berpengalaman sejak awal membidani kelembagaan, tentunya mempunyai pandangan yang luas. Oleh karena itu pertanyaan saya, bagaimana menurut Pak Budi kelembagaan yang tepat di Indonesia untuk menangani bencana yang ada di Indonesia? Monggo Pak Budi. Terima kasih Pak Bambang. Jadi ini hal yang menurut saya menarik sekali karena mendengar ada pembahasan di Komisi 8 antara pemerintah dengan Dewan yang intinya bahwa pembahasan penanggulangan bencana ini di hold. Ada perbedaan prinsip yang menyangkut nomenklatur BNPB. Pastinya begitulah hal-hal yang saya ikuti dari beberapa media, karena saya dari Jogja, jadi saya ikuti secara remote dan mengikuti perkembangan melalui media saja. Nah, hal ini tentu menimbulkan tanya, sebetulnya ada apa di balik itu? Karena menurut saya, jadi saya sampaikan lebih dahulu Pak Bambang bahwa saya terakhir, jadi sebelum saya bicara supaya nanti clear, saya terakhir berada sebagai pejabat pemerintah, sebagai sekretaris utama Bakornas PB, bukan BNPB, Bakornas PB. Jadi saya begitu BNPB, saya sudah tidak masuk lagi. Tapi alhamdulillah bersyukur bahwa saya membidani Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Saya kebetulan dipercaya pada saat itu menangani sebagai Kepala Staf Darurat bencana tsunami Aceh, Sumatera Utara, dan sebagai pengendali utama bencana besar di Jogja dan Jawa Tengah. Jadi melihat adanya perbedaan itu, saya menjadi fokus melihat ke arah belakang, yaitu sebenarnya apa dasar hukum penanggulangan bencana yang saat ini kita miliki. Ya. Undang-Undang Penanggulangan Bencana 24/2007 itu lahir dari satu pengalaman, penghayatan, dan pengamatan diiringi suasana batin apa yang terjadi dan dialami dalam penanganan tsunami di Aceh 2004 yang lalu. Saya menghayati masalah tersebut karena saya hari pertama masuk di Aceh dan saya ikut menangani korban-korban bencana sampai ditetapkan sebagai Kepala Staf Darurat bersama Bapak Wakil Presiden dan
Bapak Menko Kesra pada saat itu yang mengetahui, tapi sehari-hari saya memimpin pelaksanaan penanganan darurat itu. Demikian juga di Jogja, bagaimana bencana tersebut kita tangani bersama 2 gubernur, yaitu Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur DIY. Pada prinsipnya dengan pengalaman tersebut, memang bisa ditarik benang bahwa Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu lahir dari suasana batin yang ada. Sehingga membaca Undang-Undang Penanggulangan Bencana 24/2007 tanpa dihayati dan tanpa difahami apa suasana batin yang melatar belakangi undang-undang itu terbit, akan terjadi salah tafsir. Salah tafsir terhadap bagaimana pengeterapan undang-undang tersebut terhadap kelembagaan. Ya. Salah tafsir itu berlaku sampai sekarang. Sehingga saya melihat, saya membaca, dan saya mengikuti apa organisasi dan bagaimana kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Maaf, saya ikut membidani lahirnya undang-undang tersebut. Bahkan saya sempat sebagai ketua tim menyiapkan 3 peraturan pemerintah yang diwajibkan dalam undang-undang tersebut, dan alhamdulillah 6 bulan selesai pada waktunya. Tapi mengenai kelembagaan, saya sudah tidak ikut lagi karena ada perbedaan prinsip pandangan pada saat itu. Yang utama saya lihat bahwa organisasi penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang 24/2007 itu adalah organisasi dengan tugas pokok fungsi yang paling utama adalah koordinasi. Nah, pengeterapan menjadi badan yang katakanlah standar organisasinya seperti lembaga lain, badan-badan lain di pemerintah kita, memang terkesan agak menyulitkan posisinya sebagai koordinasi. Kalau kita melihat, maaf, saya sedikit bicara mengenai ilmu aljabar, bahwa pemerintah Republik Indonesia dalam membawa kemajuan bangsa, kalau kita start dari titik nol saat ini, maka untuk membawa proses ke depan atau ke proses ke positif, itu oleh kabinet. Kabinet melaksanakan tugas-tugas agar supaya kondisi saat ini menjadi lebih baik di masa depan. Tapi tidak bisa tidak, bahwa pada satu saat tertentu ada kondisi yang membuat dia dari nol menjadi negatif. Menjadi kondisi saat ini menjadi kondisi yang merugikan bangsa. Salah satu contoh misalnya pandemi COVID ini. Bagaimana pemerintah secepat mungkin membawa kondisi negatif ini minimal menjadi nol lagi, supaya kondisi kabinet membawa ke positif lagi. Nah, dengan ilustrasi ini, maka satu hal yang perlu dikoreksi dalam pembentukan BNPB saat ini, versi DPR menghendaki diperkuat BNPB. Tapi versi pemerintah melalui Mensos mengatakan tidak perlu undang-undang, cukup melalui peraturan presiden, Perpres. Kenapa demikian? Saya appreciate kepada Komisi 8 yang mengatakan kita perlu memperkuat pengaturan mengenai penanggulangan bencana. Saya setuju, harus diperkuat, karena seindah-indahnya organisasi, seindah-indahnya undang-undang sebagai buatan manusia, dan sudah berjalan lebih kurang 15 tahun, memang perlu dilihat dan diperbaiki. Tapi saya juga cenderung melihat bahwa pendapatnya Menteri Sosial ada benarnya. Ada benarnya. Sehingga harus dicari titik temu. Karena kalau di hold tanpa ada titik temu, maka hold-nya itu tidak ada batas waktu. Keinginan memperkuat tidak bisa, dan keinginan mempertahankan juga kondisinya saat ini BNPB sebagai organisasi yang sudah eksis. Nah, bagaimana solusinya? Tentu kita harus melihat bagaimana undang-undang yang ada. Kalau kita jeli melalui pasal demi pasal, bahwa dikatakan Undang-Undang 24/2007 itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah lembaga setingkat menteri.
Bukan berarti kepala BNPB sekarang setingkat menteri, bukan. Di situ miss-nya. Karena di bawahnya dikatakan BNPB terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur pengarah dan unsur pelaksana. Siapa unsur pengarah? Saya koreksi saat ini, unsur pengarah itu berada di bawah kepala BNPB. Unsur pelaksana juga berada di bawah kepala BNPB. Bagaimana satu kepala mau mengarahkan dirinya sendiri? Tentu tidak pas. Karena seharusnya dibaca, kalau kondisi 0 ke positif, pemerintah dibantu oleh kabinet, presiden sebagai penentu kebijakan, Menko perumus kebijakan, para menteri melaksanakan tugas sesuai dengan sektor masing-masing, maka membawa kondisi dari 0 menjadi negatif dan 0 kan lagi, presidenlah yang harus bertindak sebagai pengarah di tingkat pusat. Gubernurlah yang harus bertindak sebagai pengarah di tingkat provinsi. Bupati atau wali kota sebagai ketua pengarah di tiap kabupaten atau kota. Sehingga jelas fungsinya, karena satu, dalam keadaan darurat, maka unsur komando, unsur kecepatan, dan unsur koordinasi itu memang harus berada di tangan yang paling berwenang. Siapa paling berwenang di Republik ini? Presiden. Siapa paling berwenang di provinsi suatu gubernur? Siapa yang paling berwenang di kabupaten kota? Tentu bupati atau wali kotanya. Sehingga kelebihan undang-undang yang mengatur bahwa ada dana siap pakai, diatur undang-undang itu. Sehingga presiden tentu otomatis karena kewenangannya menggunakan dana siap pakai. Gubernur insya Allah menggunakan dana siap pakai APBD tingkat provinsi. Bupati, kabupaten, dan wali kota mengeluarkan dana siap pakai. Karena memang yang tidak bisa ditunggu itu waktu. Semua harus serba cepat. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, secara katakanlah tidak dalam aturan formal, sebenarnya penanganan bencana di Indonesia seperti ini setelah BNPB, jadi setelah tahun 2008-2009. Itu terlihat sekali kalau sudah bencana besar atau pandemi COVID kemarin, semua diambil alih presiden. Ada Menko yang ditunjuk karena koordinasi, dan kepala yang saat ini disebut kepala BNPB melaksanakan tugas sehari-hari. Sehingga pengaturan yang perlu bahwa prinsip unsur pengarah itu betul-betul berada di tangan komando tertinggi. Karena kalau terjadi bencana besar, katakanlah semacam tsunami di Aceh, itu bencana alam, bisa terjadi katakanlah bendungan jebol, itu bencana ulah manusia, bisa terjadi pandemi COVID semacam ini, maka secara otomatis komando akan dipegang oleh presiden yang notabene di tangan kanan atau membawa 0 ke positif itu adalah kabinet, membawa negatif ke 0 lagi adalah pemimpin nasional. Sehingga berlaku di tiap tingkatan, gubernur dan bupati wali kota. Dengan demikian, maka semua built-in dalam satu organisasi. Saya berpendapat bahwa kantor Menpan tidak bisa membuat standar organisasi badan bencana ini sebagai lembaga biasa. Tidak bisa. Karena dia berada di sebelah kiri, berada di sebelah yang semua terlibat. Sekarang katakanlah seolah-olah BNPB menjadi pemain tunggal penanggulangan bencana. Tentu saja Mensos, kantor Menteri Sosial merasa loh, kok ada tumpang tindih. Menkes merasa ada tumpang tindih. Demikian juga kantor-kantor menteri yang lain. Pasti merasa ada tumpang tindih. Padahal yang paling penting, dengan adanya Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang menurut saya masih cukup valid, bagaimana membesarkan atau memperkuat fungsi organisasi, bukan besarnya organisasi.
Nah, karena makin besar organisasi, maaf, tanda petik seperti saat ini, gerakannya menakutkan dan lamban. Kalau lamban, bagaimana kita mau menyelesaikan bencana? Terlambat. Masyarakat sudah menunggu apa yang harus diselesaikan. Jadi, kalau pertanyaan Pak Bambang tadi, bagaimana menurut pandangan saya kelembagaan yang baik, kelembagaan yang benar, saya tetap mengatakan bahwa Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang ada 2004-2007 ini memang kalau mau ada perbaikan itu sah-sah saja. Tapi masih tetap bisa digunakan sepanjang organisasi dan kelembagaannya ditata kembali. Yang dikatakan ditata kembali di sini adalah bahwa fungsi koordinasi diperkuat. Karena fungsi koordinasi ini yang paling penting. Jadi tim pengarah atau unsur pengarah berada di tangan pejabat tertinggi atau pemimpin tertinggi di pemerintah ini, yaitu presiden. Anggotanya tentu bisa para menteri terkait, sehingga begitu ada bencana, maka yang sekarang dikatakan memimpin BNPB atau apapun namanya organisasinya nanti, itu sebagai pelaksana harian yang melaksanakan tugas sehari-hari. Fungsi ini akan bisa berjalan kalau tetap dia mengatakan atas arahan dan Bapak Presiden, menteri ini harus berbuat ini, gubernur ini harus berbuat dan sebagainya, saya kira cukup kuat untuk mengomando daerah, karena kalau tidak, organisasi yang ada saat ini, pewenang presiden secara langsung tidak kelihatan. Meskipun secara tidak langsung tetap namanya presiden. Gubernur tidak kelihatan. Sehingga pada saat penanggulangan bencana, kadang-kadang gubernur berada di mana tidak jelas. Demikian juga bupati dan wali kota. Sehingga pemenang-pemenang yang ada, katakanlah menentukan masa darurat, katakanlah menentukan tingkat bencana, katakanlah menggunakan dana siap pakai dan sebagainya, betul-betul dipertanggungjawabkan oleh pimpinan yang dipilih, baik nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Jadi, sekali lagi, perlu ditata kembali, unsur pengarah adalah presiden, dibantu para menteri, bisa pejabat di luar itu yang di fit and proper test, kemudian Kepala BNPB itu adalah sebagai pelaksana hariannya, dia memimpin pelaksanaan, pengarahnya ada di atas, kemudian secara komando Presiden bisa kepada gubernur, karena di daerah terserah namanya, karena kadang-kadang orang menjadi confused nama badan. Dahulu nama Bakornas, memang organisasi itu kecil, karena saya ikuti sejak tahun 1997, organisasi itu awalnya baru kecil sekali, sampai dengan berevolusi dan akhirnya 2008 menjadi namanya sekarang ada BNPB. Jadi itu kira-kira Pak Bambang, gambaran saya kalau ditanya bagaimana kelembagaan yang pas. Ya. Dengan sekali lagi tanpa merubah batang pokok atau aturan-aturan pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang 24/2007 tentang penanggulangan bencana. Terima kasih Pak Budi. Ada satu pertanyaan lagi Pak Budi. Ya. Bahwa tadi Bapak menekankan pentingnya koordinasi. Memang sistem manajemen pembangunan kita dan manajemen pemerintahan kita berbasis sektor, sehingga koordinasi menjadi penting. Pengalaman masa lalu pada saat lembaga itu ad hoc itu lembaga yang tidak tetap, personilnya diambil dari beberapa instansi, dan kalau bencana sudah selesai tentunya bubar. Yaitu ada Satkorlak di provinsi, ada Satlak, di pusat ada Bakornas sendiri, dan sekarang ada lembaga yang sudah tetap dasar undang-undang, ada BNPB, BPBD, provinsi, kabupaten. Namun kita lihat penanganan bencana masih ya tidak ada perbaikan yang signifikan, Pak Budi, terutama masalah kesiapsiagaan, mitigasi dan lain-lain. Bagaimana menurut Bapak dengan kondisi seperti ini? Mengapa rasanya kok dengan
organisasi ad hoc kayaknya kok lebih menuntaskan perkara di daerah. Nah, dan dengan lembagaan yang sudah ada tetap sekarang, setiap tahun masih ada saja bencana yang menimbulkan korban jiwa dan infrastruktur. Bagaimana pendapat Pak Budi mengenai kasus ini, Pak Budi? Ya, lembaga ad hoc pada saat itu memang berjalan, tapi jangan lupa bahwa sejarah kebencanaan di Indonesia secara gradually berevolusi dan bertingkat berubah. Dari yang awalnya pada masa-masa pemerintahan Presiden Soekarno, itu sudah ada kehendak untuk menangani bencana secara tersendiri. Jadi secara nggak langsung sudah mulai ada kehendak. Berarti disadari perlu ada satu urusan, tapi bukan menyangkut sektoral. Ini multisektor. Ini semua terlibat. Pemerintah penanggung jawab itu sebagai terlibat. Kemudian berevolusi pada tahun awal 80-an itu melalui ada TKP2BA, Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam. Kemudian berevolusi lagi menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, yang pada saat itu sekretariatnya pada unit kecil nempel di Departemen Sosial. Pada tahun 90-an sudah mulai ada kantor Menko segala macam, itu sudah beralih bahwa sekretariat pendukung berada kepada kantor Menko Kesra karena sifatnya mengkoordinasikan. Di mana di Menko Kesra ada sekretariat ad hoc kecil. Saya bergabung pada saat itu tahun 2007-2008. Ad hoc kecil, kalau nggak salah 22 orang saja karyawannya. Kita harus mulai menangani bencana demi bencana, sampai memuncak pada saat itu terjadi bencana besar dan terjadi kerusuhan sosial seluruh Indonesia, yang meliputi mulai dari DKI dan Kalimantan Barat, Timur terjadi jejak pendapat, Maluku, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, saya sampai apal, bahwa pada saat itu sampai ada 3 juta lebih pengungsi. Sehingga tahun 2000-an berubah lagi namanya menjadi Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Nah, di sini karena disadari fungsi koordinasi, sekretariatnya mulai struktural. Saya sebagai salah satu deputi pada saat itu, sudah mulai struktural. Dengan struktur seperti itu mempunyai wewenang mengatur dan mengkoordinasikan lebih bebas. Sehingga sampai dengan akhir mungkin sekitar 80 orang atau 150 orang yang terus terang saja pada posisi seperti itu menangani koordinasi tsunami, gempa bumi dan tsunami Aceh dan Sumatera Utara. Bayangkan, hanya dengan karyawan sekitar ya 100-an lah. Ya, 100-an. Tapi fungsinya demikian besar karena fungsi sebagai Sekretaris Bakornas PB itu kami bisa menggunakan atas petunjuk dan arahan Wakil Presiden sebagai Ketua Tim Pengarah pada saat itu untuk menggerakkan sumber-sumber daya lain. Apakah itu dari TNI, apakah dari Polri, apakah dari kementerian, dan lain-lain. Artinya fungsi koordinasi dan kewenangan itu punya dasar karena komandonya kuat di tangan Wakil Presiden pada saat itu. Kemudian juga gempa bumi Jogja, Jawa Tengah yang cukup. Bahkan 400.000 rumah lebih yang rusak di daerah Bantul dan sekitarnya. Dengan mekanisme itu selesai. Ditangani dengan baik. Saya tidak mengatakan bahwa ini satu sistem yang paling baik pada saat itu Bakornas PB. Tapi coba kita combine pengalaman yang ada dulu, karena merubah nama organisasi yang titik pokoknya adalah koordinasi menjadi satu badan, konotasi orang menjadi berpikir ini sebagai lembaga pemerintah biasa. Kalau lembaga pemerintah biasa, maka dia adalah memperbesar badannya, membesarkan perannya, maksudnya, tapi
tidak sadar fungsinya menjadi kecil. Karena yang semula sektor yang harus menghadapi, dia menjadi enggan, dan dia yang lain menjadi enggan untuk bekerja sama. Meskipun itu diperintah, tapi yang namanya koordinasi itu berbeda. Oleh karena itu, kita tidak perlu balik namanya menjadi satkorlak, satlak, dan sebagainya. Tapi kenapa tidak kalau badan itu menjadi katakanlah Bakornas PB nasional, yang nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, what is in the name ya, tapi di daerah menjadi visi daerah, katakanlah tidak satkorlak lagi, tapi sudah full time personal. Jadi kita harus ingat beberapa ketentuan dalam undang-undang itu demikian kuat. Salah satu misalnya kalau saya tidak salah ingat, koreksi kalau salah, bahwa di tingkat daerah dipimpin oleh eselon tertinggi, dan eselon tertinggi di tingkat daerah itu sekda. Sehingga pada saat itu saya nggak tahu apakah terkandung maksud ada 2 pejabat eselon 1B di daerah, sekda dan kepala BNPB. Tapi menurut saya itu bisa diatur, karena yang penting di pusat sudah ditata dulu, sedangkan di daerah yang paling penting adalah gubernur sebagai ketua tim pengarah. Bisa anggotanya antara lain Pangdam setempat, bisa tingkat pimpinan-pimpinan daerah di tempat dan sebagainya, sehingga akan terjadi satu kehendak untuk secepatnya mengembalikan peran kepada normal. Sedangkan pra bencana dan pus bencana ini bisa diatur dan bisa ditata karena semua berdasarkan program. Kalau darurat dia harus secepat mungkin. Karena berdasarkan program, maka organisasi bencana ini bisa mengatur sektor-sektor apa yang harus dikerjakan. Mitigasi apa yang harus dikerjakan setiap sektor. Ini bisa diatur. Partnernya tentu Bappenas. Kalau Bappenas dan organisasi bencana ini sudah sepakat, maka sektor-sektor akan mengikuti, demikian pula pasca bencana. Sehingga tidak lagi akan kesulitan dalam kaitan koordinasi satu tangan. Karena sekali lagi dengan adanya pengaturan kembali seperti ini, maka Presiden berdasarkan undang-undang sudah otomatis bisa memerintahkan keluarnya dana on call budget atau dana siap pakai. Ini satu kelebihan dibanding organisasi lain di Republik ini. Moga-moga juga gubernur juga bisa punya on call budget di provinsinya, bupati wali kota juga begitu. Sehingga dialokasikan dulu pada pembahasan awal RAPBN atau RAPBD-nya. Nah, dengan demikian secara otomatis kecepatan pengeluaran dana dipertanggungjawabkan kemudian. Tentu dalam hal ini bagaimana penggunaannya perlu diatur dan perlu ditata yang dengan sebaik-baiknya. Tapi sekali lagi bahwa kita tidak perlu setback nama organisasi, perlu diperbarui, tapi yang penting fungsinya adalah dalam keadaan darurat, apalagi kalau eskalasinya besar, komando itu harus berjalan antara presiden, gubernur, bupati, wali kota. Komando itu harus berjalan karena jelas peranan gubernur, jelas peranan bupati, wali kota. Demikian pula dalam keadaan pra bencana dan pus bencana, organisasi ini bisa mengkoordinasikan atas nama presiden tentunya, agar supaya mitigasi dan pengaturan-pengaturan menyangkut penyegahan, menyangkut penjinakan bencana, yang lain-lain itu bisa dikoordinasikan di situ. Menyangkut katakanlah pendapat Menteri Sosial yang saya ikuti di beberapa media dalam pembahasan dengan Komisi 8, bahwa beliau masih sibuk dengan penanganan pengungsi. Saya kira kalau pengungsi itu merebut di situ juga tidak masalah. Tapi kalau organisasi itu mau dirubah menjadi seperti kembali tahun 2000-an,
waktu itu Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Penanganan Pengungsi, terserah itu kehendak pemerintah. Sekali lagi, pada saat itu kenapa ada penekanan pengungsi, karena hampir 3 juta jiwa, bahkan tahun 2001-2002 itu masih tersisa 1,7 juta jiwa di 7 wilayah provinsi yang harus diselesaikan, dan alhamdulillah toh dengan mekanisme organisasi itu bisa berjalan dan bisa berlangsung dengan baik. Jadi harapan saya, setuju organisasi penanggulangan bencana ini diperkuat, setuju undang-undang penanggulangan bencana direvise, diperbaiki pada hal-hal yang katakanlah memang perlu perbaikan, karena sudah usia 15 tahun, tapi secara kelembagaan saya tetap menganggap bahwa kalau kita membaca Undang-Undang Penanggulangan Bencana 2004-2007 dengan penghayatan dan dengan memahami suasana batin pada saat undang-undang itu dibuat, maka kita tidak perlu mengatakan bahwa, maaf sekali lagi saya katakan, Kepala BNPB itu setingkat menteri. No. Tapi Badan Penanganan Bencana di Indonesia itu setingkat kementerian. Yes. Jadi hati-hati membaca organisasi itu, karena tidak mungkin satu kepala dalam satu unit kerja itu unsur pengarah dan unsur pelaksana pada satu tangan, sehingga tangan kanan katakanlah diarahkan, tangan kiri melaksanakan. Itu berkelahi sendiri nanti tangan kanan dan kirinya. Kira-kira gitu Pak Bambang. Maaf saya lebih vulgar lagi, karena bagi saya ini pengalaman dan pekerjaan katakanlah sudah sejak 15 tahun yang lalu, jadi mungkin terjadi salah ingat, salah pengertian, tapi apa yang melekat pada benak saya adalah bagaimana organisasi ini ditata betul dengan tetap mentafsirkan undang-undang yang ada penanggulangan bencana dengan betul-betul memahami, menghayati, dan itu tadi yang saya katakan, bahwa penanggulangan bencana itu membawa kita dalam kondisi mendadak negatif menjadi 0, mengatur supaya kondisi negatif menjadi 0, sedangkan kabinet mengatur kondisi 0 menjadi positif. Kira-kira begitu Pak Bambang. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf, kita melalui Zoom sehingga tidak terlampau enak, tapi moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat bagi para pengambil keputusan, para pemerhati perguruan tinggi dan penyerahan. Sebelum kita selesaikan, mungkin ada kata penutup dari Pak Budi, mungkin kepada para pemerhati, para pejabat, para masyarakat tentang perencanaan kelembagaan ini. Moga Pak Budi ada kata penutup dari Bapak. Terima kasih. Ya, kepada para pemimpin bangsa, baik di tingkat nasional, provinsi, daerah, eksekutif maupun legislatif, bahwa tidak bisa tidak kita semuanya harus sadar dan memahami betul bahwa hidup di Indonesia adalah hidup di negara yang sangat rawan bencana. Apakah itu bencana alam, apakah itu bencana ulah manusia, semuanya mungkin saja terjadi. Kita harus memahami dan menghayati dan mempelajari serta mengevaluasi apa yang terjadi sejak dari Republik ini berdiri sampai dengan saat ini. Mari kita bersama-sama untuk mengevaluasi dan mencari solusi yang terbaik. Karena pada hakikatnya pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap bencana yang terjadi dimanapun itu berada di seluruh Indonesia. Pengalaman selama ini yang pernah saya jalani dan saya ekspos beberapa undang-undang penanggulangan bencana ini ke luar negeri, baik sebagai pejabat pemerintah atau pada saat itu sudah tidak sebagai pejabat pemerintah, banyak negara mengapresiasi cukup komprehensifnya Undang-Undang 24/2007 ini. Tentu mereka melihat bahwa undang-undang ini mengatur pre, during, and after disaster. Tentu mereka melihat bahwa ada wewenang pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah kabupaten kota. Tentu mereka dengan melihat bahwa kewenangan itu
bisa menggerakkan segala potensi bangsa, sehingga mari kita pergunakan untuk memperbaiki organisasi kebencanaan yang ada. Sekali lagi bahwa organisasi ini tidak perlu dipimpin oleh tentara. Tidak ada pasal yang mengatakan bahwa organisasi ini dipimpin oleh tentara. Yang paling penting adalah perannya. Yang paling penting posisi fungsinya. Dia berada menjalankan tugas presiden untuk menetralkan kembali pada saat bencana terjadi. Sehingga dengan demikian bahwa kondisi yang terjadi pada saat bencana, katakanlah kondisi kedaruratan, cepat dikembalikan kepada kondisi normal. Dengan kondisi normal, maka kabinet bisa menggerakkan segala potensinya untuk kembali kita menuju ke kehidupan yang lebih baik, membawa masyarakat yang adil dan makmur untuk kesejahteraan umat manusia di Indonesia. Demikian harapan saya. Saya mohon maaf, apa yang saya sampaikan memang bersifat korektif, tapi tidak ada maksud saya untuk katakanlah menyalahkan tertentu, karena hakikatnya semua kita adalah belajar atau memperbaiki dari apa yang ada, agar supaya menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.